Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya akan menerangkan tentang tajhizul mayyit atau merawat mayit. Ini meliputi 4 pokok. 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensolati, 4. Menguburnya. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu memandikan mayit. Sebelum mayit dimandikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan semua perlengkapan yang berkaitan dengan memandikan mayit, mulai dari menyediakan wadah air serta siwur lengkap dengan airnya, daun bidara atau sabun dan sampo, kain tipis pengganti pakaian mayit, kain penutup tempat pemandian atau disebut satir. Kemudian 2 kain sarung tangan atau alas tangan, 1 untuk menggosok-gosok daerah kemaluan mayit dan sekitar auratnya. Alas tangan yang ini hukumnya wajib karena bagian aurat mayit tidak boleh disentuh, sama seperti halnya pada saat masih hidup. Kemudian alas tangan yang kedua untuk menggosok kotoran di luar auratnya. Alas tangan yang ini hukumnya sunnat. Kemudian meletakkan jasadnya pada tempat yang agak tinggi, semisal dipan, agar tidak terkena percikan air yang jatuh. Kemudian berikutnya tentang syarat-syarat orang yang memandikan. 1. Harus sejenis. Kalau tidak sejenis boleh asal ada ikatan mahram atau suami istri, dan wajib beralas tangan atau pakai sarung tangan ketika membasuh daerah kubul dubur dan sekitar auratnya, kecuali ada hubungan suami istri. Kalau ada hubungan suami istri, maka tidak wajib memakai sarung tangan. Dan jika tidak menemukan syarat-syarat tersebut, dalam arti bukan satu jenis, tidak ada ikatan mahram dan bukan suami istri, maka mayit cukup ditayamumi dan juga harus beralas tangan jika tidak ada ikatan mahram. Kemudian orang yang memandikan, yang kedua, orang yang memandikan dan yang ikut membantunya sebaiknya orang yang dapat dipercaya serta mempunyai keahlian. Yang ketiga, tempat memandikan mayit harus tertutup serta tidak ada orang yang masuk selain yang bertugas. Kecuali wali dari mayit, maka boleh masuk meskipun tidak ikut membantu. Yang keempat, ditaburi wewangian atau dengan membakar dupa dan lain-lain agar bau mayit dapat tertutup oleh wangi-wangian tersebut. Berikut ini saya terangkan tentang susunan orang-orang yang berhak didahulukan dalam memandikan mayit. Bila mayit laki-laki, maka yang lebih utama memandikan adalah 1. Orang yang paling mengerti dalam hal memandikan mayit, meskipun bukan dari kalangan kerabat. 2. Orang yang paling tua umurnya. 3. Kerabat mayit, yakni asobah dan daul arham. 4. Laki-laki selain kerabat. Yang kelima, istri. Bila mayitnya perempuan, maka yang paling utama memandikannya adalah ibunya mayit, anak perempuannya mayit, anak perempuan dari anak laki-laki mayit atau cucu perempuan, anak perempuan dari anak perempuannya mayit, cucu perempuan dari anak perempuannya mayit. Kemudian amah.
Amma itu saudara perempuan dari ayahnya mayit atau disebut bibinya mayit. Kemudian kholah. Kholah itu saudara perempuan dari ibunya mayit, juga disebut bibinya mayit. Dan kalau tidak ada mahram, maka dahulukan kerabat terdekatnya, seperti anak perempuan dari pamannya mayit atau disebut sepupunya mayit alias bintu amin. Kemudian anak perempuan dari paman ayahnya mayit atau disebut sepupunya ayah alias bintu ammi abin. Kemudian anak perempuan dari pamannya kakek atau sepupunya kakek bintu ammi jaddin. Berikut tata cara memandikan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit, kemudian mengguyurnya dengan air secara merata pada seluruh tubuhnya. Termasuk yang wajib dibasuh adalah sesuatu yang tampak dari kemaluan janda ketika jongkok atau duduk, dan bagian alat kelamin laki-laki yang belum dikhitan, serta bibir kemaluan wanita yang nampak kelihatan ketika jongkok pun. Adapun cara memandikan mayit yang lebih sempurna adalah sebagai berikut. 1. Mayit dibawa ke tempat pemandian dan tubuhnya ditutup dengan kain tipis. Mayit diletakkan di tempat yang agak tinggi seperti dipan atau dipangku oleh 3 atau 4 orang sesuai kebutuhan. Sedangkan kaki orang yang memangku diganjal dengan semisal batu atau batang pisang, dan posisi kaki orang yang ada di tengah agak merenggang agar tidak terguling. Kemudian yang ketiga, punggung mayit disandarkan pada lutut orang yang memangku, dan pundak mayit disanggah dengan tangan kanan, dan ibu jari diletakkan pada tengkuk mayat agar tidak miring. 4. Perut mayit diurut menggunakan tangan kiri secara perlahan-lahan dan berulang-ulang agar kotoran yang ada di dalam perut dapat keluar semua, dan setelah itu diguyur dengan air yang banyak sebagai pembilas. Kemudian yang kelima, mayit ditidurkan dengan posisi terlentang seperti pada saat menjelang ajal, kemudian dimiringkan ke kiri, kemudian ke kanan untuk dibersihkan alat kemaluannya, dan saat membersihkan bagian aurat antara pusar dan lutut bagi laki-laki juga harus menggunakan sarung tangan, karena aurat itu haram dilihat dan haram disentuh secara langsung tanpa ada penghalang atau satir atau hail. Kemudian setelah itu diguyur dengan air yang banyak agar kotoran-kotorannya bisa terlepas dari mayit. Kemudian yang keenam, mengambil kain basah untuk membersihkan gigi dan lubang-lubang tubuh dengan menggunakan telunjuk tangan bagian kiri, serta membersihkan kotoran yang ada pada kuku, telinga, dan mata. 7. Mewudukkan mayit dengan niat sebagai berikut. Nawaitul wudu'a. 7. Mewudukkan mayit dengan niat sebagai berikut. Nawaitul wudu'al masnuna lihadzal mayit. Kalau laki-laki, kalau perempuan, lihadzil mayyitah lillahi ta'ala. Saya niat wudu yang disunnahkan untuk mayit ini karena Allah Ta'ala. Perlu saya jelaskan bahwa wudu untuk mayit ini tidak dihukumi wajib, akan tetapi manakala wudu itu dijalankan, dilakukan, maka niatnya wajib. Beda dengan memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya wajib, akan tetapi niatnya hukumnya sunat. Jadi kalau memandikan mayit hukumnya wajib dan niatnya dihukumi sunat. Jadi sekalipun mandi itu tanpa niat tetap sah. Beda dengan wudu. Wudunya tidak wajib, akan tetapi manakala dilakukan wudu niatnya hukumnya wajib.
Karena kalau wudhu tanpa niat itu hukumnya dosa, namanya talabus bi ibadatin fasidah. Melakukan sebuah ibadah yang rusak itu tidak boleh. Kemudian diusahakan mulut mayit tidak terbuka agar tidak kemasukan air. Setelah mayit diwudukan, langkah selanjutnya adalah menyiram kepala mayit serta jenggot dengan air yang dicampur daun bidara atau sampo. Sempurnanya dilakukan sampai 3 kali siraman. Jadi untuk kepala ini tidak ada sebelah kanan, tidak ada sebelah kiri, akan tetapi disiram secara bersamaan. Jadi air diguyurkan pada kepala mayit serta jenggot dengan air yang dicampur daun bidara atau sampo sampai 3 kali. Kemudian menyisir rambut dan jenggot mayit dengan perlahan-lahan, dan apabila ada rambut yang rontok maka sunat diletakkan di kain kafan dan dikubur bersama-sama mayit. Kemudian mengguyurkan air yang telah dicampur daun bidara atau sabun pada anggota badan depan mayit sebelah kanan. Mulai ujung leher, ini dimulai ujung leher karena kepala tadi sudah disiram sampai 3 kali. Lalu sekarang dimulai dari ujung leher sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian menggosok-gosok tubuh mayit dengan perlahan-lahan. Kemudian dilanjut dengan mengguyur bagian tubuh sebelah kiri juga sebanyak 3 kali dengan cara yang sama sebagaimana tubuh sebelah kanan. Jadi saya ulang. Jadi setelah menyiram kepala itu dilanjut dengan mengguyurkan air pada bagian depan sebelah kanan disiram 3 kali, mulai ujung leher sampai ujung kaki 3 kali bagian depan sebelah kanan. Kemudian dilanjut bagian depan sebelah kiri juga disiram 3 kali, mulai dari ujung leher sampai ujung kaki. Kemudian mayit dimiringkan ke kiri lalu mengguyurkan air, ini masih dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun, disiramkan pada bagian belakang sebelah kanan mulai tengkuk sampai ujung kaki. Kemudian dimiringkan ke kanan lalu mengguyurkan air, ini masih dengan air dicampur daun bidara atau sabun, disiramkan pada bagian belakang sebelah kiri mayit mulai tengkuk sampai ujung kaki, ini sebanyak 3 kali pun. Kemudian mengguyurkan seluruh tubuh mayit mulai dari kepala sampai ujung kaki dengan air yang murni, dalam arti tidak dicampur daun bidara dan tidak dicampur dengan sabun, sebanyak 3 kali. Basuhan ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara atau sabun yang nempel. Kemudian setelah mayit itu disiram dengan air bersih tanpa campuran daun bidara atau sabun sebanyak 3 kali, ini terakhir dilanjut dengan mengguyur seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus, sekiranya tidak sampai merubah mutlaknya air, yakni kapurnya jangan terlalu banyak supaya air tidak berubah. Ini dilakukan Penyiraman ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan niat nawaitul ghusla an hadzal mayyiti atau an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini karena Allah Ta'ala. Saya ulang, niat ini hukumnya tidak wajib, yang wajib adalah memandikannya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, memandikan mayit itu ada 3 tingkatan. 1, dengan 9 kali siraman. 3 siraman pertama dengan air yang dicampur daun bidara atau sabun. 3 siraman kedua dengan air bersih sebagai pembilas, tidak dicampur daun bidara atau sabun. Kemudian 3 siraman lagi yang terakhir dengan air bersih dicampur dengan sedikit kapur barus. Ini tingkatan pertama yang paling sempurna. Jadi menggunakan 9 kali siraman, yakni 3 siraman pertama dengan air dicampur daun bidara atau sabun, 3 siraman yang kedua dengan air bersih sebagai pembilas, kemudian 3 siraman yang terakhir menggunakan air bersih dicampur dengan sedikit kapur barus.
Kemudian tingkatan yang kedua dengan 5 kali siraman, sedangkan prosesnya adalah siraman pertama dengan air yang dicampur daun bidara atau sabun, siraman kedua dengan air bersih sebagai pembilas, yakni tidak dicampur daun bidara dan juga tidak dicampur sabun. Siraman yang ketiga dan keempat dan kelima dengan air bersih dicampur dengan sedikit kapur barus. Tingkatan memandikan mayit yang ketiga ialah dengan hanya 3 kali siraman saja. Siraman pertama dengan air dicampur daun bidara atau sabun. Siraman kedua dengan air bersih sebagai pembilas, yakni tidak dicampur daun bidara atau sabun. Siraman yang ketiga dengan air bersih dicampur dengan sedikit kapur barus. Keterangan dari kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 256. Berikut ini tentang cara mentayamumi mayit. Pertama, menepukkan kedua tapak tangan pada debu disertai dengan niat sebagai berikut. Nawaitu tayammuma listibahati sholati an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Saya niat tayamum agar supaya diperbolehkan melakukan solat untuk mayit ini karena Allah Ta'ala. Kedua, menepukkan kedua tapak tangan pada debu guna mengusap kedua tangan mayit. Perlu saya jelaskan, niat tayamum ini harus dimulai sebelum tangan menyentuh wajah mayit, dan niat tersebut tidak terputus hingga tangan menyentuh wajah mayit, atau disebut istidamah. Saya ulang, niat tayamum ini beda dengan niat wudu. Kalau niat wudu, begitu air menyentuh pada wajah, maka niat boleh dilakukan. Sedangkan niat tayamum ini harus dimulai sebelum tangan menyentuh wajah mayit. Dan niat tersebut tidak boleh terputus hingga tangan orang yang menayamumi menyentuh wajah mayit, atau disebut istidamah.